saya, Mama Aida, di channel kesayangan kita semua, Majidah Channel. Oke teman-teman, sudah gak sabar pastinya untuk membahas tentang manfaat dari mempelajari public speaking. Kalau kemarin, vlog sebelumnya mungkin yang belum nonton bisa ditonton dulu. Kita membahas tentang definisi public speaking. Apa sih public speaking itu? Nah, di situ Mama Aida sudah membahas apa sih public speaking itu. Bagi teman-teman yang masih belum tahu, boleh disimak lagi videonya. Nah, kali ini public speaking part 2, Mama Aida mau membahas soal manfaat ketika kita mempelajari public speaking. Ketika seseorang memiliki skill public speaking yang mumpuni, tentu saja akan ada manfaat yang diperoleh bagi diri sendiri dan juga orang lain. Nah, teman-teman, yuk kita simak videonya sekarang ya. Stay tune terus. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, karena subscribe itu gratis. Share yang banyak. Teman-teman bisa komen di kolom komentar, ingin video apa sih selanjutnya, ingin Mama Aida membuat konten apa, boleh banget. Silahkan komen ya. Kita membicarakan self-improvement atau self-development, atau masih seputar public speaking, boleh banget. Oke, kita mulai. Teman-teman, seperti yang kita ketahui kemarin, public speaking adalah seni, sebuah seni berbicara di depan umum untuk menyampaikan sebuah informasi dengan baik dan benar. Saya sudah bahas tuntas secara jelas kenapa sih public speaking dikatakan sebagai seni dalam berbicara, kemudian di depan umum, dan juga menyampaikan sebuah informasi. Sudah tentu public speaking itu bertujuan untuk menyampaikan sebuah informasi, entah hiburan, edukasi, atau arahan dengan baik dan benar. Ada aturan-aturannya. Sekarang saya ingin mengulas sedikit ya tentang apa sih manfaat dari kita mempelajari public speaking. Yang pertama, sudah gak sabar nih pasti. Oke. Yang pertama, mempelajari public speaking itu jelas kita akan meningkatkan skill komunikasi kita, teman-teman. Ketika kita memiliki skill kemampuan public speaking secara mumpuni, secara otomatis kemampuan berkomunikasi kita akan menuju lebih baik, selangkah lebih baik. Anda setuju kan teman-teman? Pasti teman-teman setuju ini. Jadi ada nih beberapa orang yang selalu ngomong ya, aku tuh susah gitu ya kalau ngomong sama orang. Aku tuh susah mengawali dalam mau nyapa duluan, atau aku tuh susah banget untuk diajak debat atau berdiskusi gitu. Nah, ketika teman-teman mengalami kendala-kendala seperti ini, tentu saja ini bisa dipelajari teman-teman. Tenang, jangan khawatir, ini bisa dan sangat bisa dipelajari, bisa dilatih. Kemudian, yang kedua, manfaat yang kedua. Apa sih? Kalau orang yang pintar public speaking itu biasanya gimana? Nah, ketika seseorang memiliki kemampuan public speaking secara mumpuni ya, jelas kepercayaan diri akan meningkat teman-teman. Betul atau tidak? Teman-teman bisa rasakan sendiri. Ketika kita merasa kita susah ngomong nih gitu ya, kita susah banget ketemu sama orang, terus kita mengawali pembicaraan terlebih dahulu, ini susah gitu ya. Ada rasa minder, kurang percaya diri.
Kemudian ada rasa kalau misalnya teman-teman di kampus nih ya, sebagai mahasiswa, dosen meminta teman-teman untuk menunjuk salah satu teman Anda, kemudian bilang, kamu tolong jelaskan, maju sekarang ke depan, jelaskan bab yang ini, begitu. Terus kamu merasa, aduh gimana ya, aku sebenarnya tahu nih bab yang ini gitu, tapi aku kok rasanya nggak percaya diri gitu. Aku rasanya nggak pengen maju, aku rasanya kalau ngomong di depan banyak teman-teman, di hadapan dosen, aku rasanya awkward banget gitu ya. Jadi apa? Tapi kalau ketika kita sudah memiliki kemampuan public speaking secara mumpuni ya, kita tahu nih gitu ya pakem-pakemnya, kita tahu pedoman-pedomannya dalam berbicara di depan umum. Ketika kita ditunjuk oleh dosen, kita maju aja, apalagi materinya kita tahu. Rasa percaya diri itu akan muncul sendirinya. Ini disebut apa teman-teman? Oke, manfaat yang kedua adalah skill public speaking yang mumpuni yang dimiliki oleh seseorang. Manfaatnya akan sangat mempengaruhi kepada confident, kepercayaan diri teman-teman semua. Yes, tentu. Ketika kita tidak memiliki ilmunya, belum mempelajari public speaking, rasa percaya diri itu masih belum muncul. Tapi ketika kita sudah mempelajari public speaking secara keseluruhan, kemudian kita sudah praktek di rumah, sering berlatih, teman-teman akan merasakan manfaatnya, yaitu adalah kepercayaan diri meningkat teman-teman. Begitu. Yang ketiga, manfaat dari public speaking nih teman-teman. Seseorang yang memiliki kemampuan public speaking yang sudah mumpuni, otomatis prestasinya juga meningkat. Kita cek ya teman-teman, teman-teman yang memiliki teman juga di sekolahnya, di kampusnya, mereka ini yang menjuarai beberapa lomba kejuaraan, banyak dari mereka yang sudah memiliki kemampuan public speaking yang baik. Contohnya kalau di kampus kita mengikuti sebuah lomba Duta Hijab 2022, Hijaber 2022, biasanya ada di kampus Islam seperti UIN Sunan Ampel Surabaya begitu ya. Kemudian ada lomba MC. Ini adalah lomba-lomba yang bersinggungan langsung dengan kemampuan public speaking. Ketika kita memiliki public speaking yang mumpuni, kita akan mengikuti lomba-lomba ini nih dengan rasa percaya diri yang tinggi. Kemudian kita mampu melewati lomba-lomba tersebut dan membuahkan hasil dengan prestasi kita yang meningkat, yaitu kita menang nih dalam lomba tersebut. Tapi ada juga lomba-lomba yang tidak bersinggungan langsung dengan public speaking teman-teman. Misalnya kayak kalau di SMA ada lomba cerdas cermat nih teman-teman ya. Begitu. Cerdas cermat ini kita mengenai pelajaran yang kita sudah pelajari selama ini, misalnya cerdas cermat matematika gitu ya. Ini kan gak ada hubungannya dengan public speaking teman-teman ya. Tetapi kalau kita mampu memiliki kemampuan public speaking yang baik, kita juga bisa nih mengikuti lomba cerdas cermat matematika ini dengan baik, dengan lancar. Karena di situ juga pasti kita butuh berbicara juga. Begitu teman-teman. Oke, yang keempat. Jadi tadi nih ya, kesimpulannya adalah prestasi akan meningkat.
Prestasi seseorang ini, manfaat yang ketiga tadi ya teman-teman ya, saya ulangi lagi. Ketika kita sudah memiliki kemampuan public speaking yang baik, itu beriringan nih teman-teman, prestasi kita juga akan meningkat gitu. Ini di bidang apapun, prestasi apapun. Oke teman-teman, sepakat ya. Yang keempat nih, apa nih teman-teman? Yang keempat, manfaatnya apa nih? Mungkin teman-teman di rumah tahu nih manfaat yang lainnya kalau kita memiliki kemampuan public speaking yang baik. Tulis di kolom komentar. Oke. Tapi kalau dari saya, kalau kita memiliki kemampuan public speaking yang baik, manfaat yang keempat adalah dapat menunjang karir kita di segala profesi. Yes, betul. Profesi. Menunjang karir kita di segala profesi. Profesi apapun, teman-teman ya. Contoh adalah seorang dokter. Profesi ini tidak bersinggungan langsung dengan public speaking, teman-teman ya. Apa sih? Kok dari tadi Mama Aida selalu bilang public speaking yang bersinggungan langsung dengan profesi atau keahlian yang bersinggungan langsung dengan public speaking dan yang tidak. Jadi begini, kita luruskan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi profesi yang bersinggungan langsung dengan public speaking, contohnya MC, penyiar radio, moderator, speaker, motivator, seperti itu teman-teman. Kalau dokter, jelas tidak ada hubungannya dengan public speaking. Tapi ini perlu loh, profesi-profesi guru, dokter, apapun ya teman-teman, business woman, businessman, apa aja, penjual, bahkan hanya sekedar membuka toko di rumah, toko sembako atau punya butik di rumah. Kalau kita memiliki kemampuan public speaking yang baik, kita akan membantu keberlangsungan penjualan dari apa yang kita jual. Ini kalau bisnis. Kalau jualan, berdagang. Kalau dokter bagaimana nih teman-teman? Kalau dokter juga sama teman-teman, kita perlu memiliki kemampuan public speaking yang baik. Contohnya nih ya teman-teman, pernah gak sih teman-teman menemukan seorang dokter yang bisa menjelaskan dengan runut, kemudian aware, care, bertanya, sakit apa mbak, begitu. Ketika terus kita jelasin nih, saya pusing dok, saya lemah, saya demam, kemudian saya juga mual gitu ya. Terus dengan sangat jelas dan clear ya, dokter itu memberikan jawaban. Oke, kita periksa terlebih dahulu, kemudian setelah diperiksa, oke, saya beri resep ya mbak ya, mbaknya ternyata ada gejala ini gitu ya, misalnya gejala tipes nih misalnya, mbak tolong bisa dihindari makanan-makanan yang asam, pedas gitu ya, istirahat yang cukup, makan sehari 3 kali atau bisa lebih, kemudian minum obatnya setelah makan ya mbak ya. Harus bed rest 2 minggu mbak, tidak boleh berkegiatan karena tipes ini bisa kambuh sewaktu-waktu kalau badan kita tidak fit dan tidak benar-benar pulih gitu ya teman-teman ya. Seorang dokter ini bisa loh menjelaskan seperti ini. Kemudian si pasien nanya lagi, dok misalnya saya ini kan saya mual, kemudian saya juga lemas begitu ya, saya juga sering berkeringat dingin, itu lemesnya karena apa ya dok gitu. Dokternya terus kemudian respon dokternya juga akan kembali menjawab, menjelaskan dengan baik ya, apa sih yang dibutuhkan pasien ini. Pasien ini lagi bertanya loh, kemudian dokter ini mampu menjawab begitu. Coba bedakan ketika teman-teman bertemu dengan dokter yang sakit apa. Saya batuk dok, sudah 1 minggu, agak demam juga. Oke, iya, saya periksa.
Terus kemudian setelah diperiksa, tiba-tiba nulis resepnya diberikan nih ke pasiennya, kemudian sudah mbak. Terus si pasien ini akan kaget dong, apa dok, ini saya nggak boleh makan apa ya dok? Nggak boleh makan gorengan, nggak boleh makan es, nggak boleh minum es dulu ya mbak. Tapi dengan raut wajah yang udah nggak pengen ngomong dokternya begitu. Ada kan pasti teman-teman. Saya tidak, mohon maaf, saya ini hanya mencontohkan saja ya, saya tidak ingin underestimate kepada seorang profesi dokter, tapi saya memberikan contoh bahwa ketika profesi apapun ya teman-teman ya, kalau kita bisa mengkomunikasikan dengan baik, kemampuan public speaking kita baik, kita bisa kok teman-teman ya menghadapi apapun, berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Contoh guru juga sama. Kalau guru itu banyak juga guru yang merasa saya tidak pandai menjelaskan ke anak-anak gitu. Tipe-tipe guru yang kurang bisa menjelaskan materi yang ingin beliau jelaskan. Pastinya beliau akan anak-anak buka bukunya halaman gitu ya, dibaca halaman sekian sampai sekian, kemudian pelatihannya kerjakan. Nanti jam 9:30 dikumpulkan di meja ibu ya anak-anak, ibu tunggu. Ada nih guru yang seperti ini teman-teman. Jadi semua profesi jadi jelas akan meningkatkan karir kita teman-teman. Kalau performance kinerja kita baik, dengan penjembatan komunikasi kita yang baik, pasti karir kita juga akan naik. Atasan juga happy lihat kinerja kita. Kemudian kita akan bisa bersosialisasi dengan lingkungan kerja dengan baik, akan bisa dengan mudah bernegosiasi dengan atasan dan juga partner kerja dengan baik. Kemudian ada yang terakhir nih teman-teman, manfaat dari public speaking apa nih? Yang kelima adalah manfaat dari public speaking kepemimpinan teman-teman. Bermanfaat bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin ini butuh sekali teman-teman skill komunikasi yang baik, skill public speaking. Karena apa? Seorang pemimpin ini apa teman-teman? Seorang pemimpin ini tugasnya apa sih? Tugas seorang pemimpin yang pertama adalah membimbing, mengarahkan, kemudian menginfluence, mempengaruhi. Kalau seorang pemimpin ini dalam mengarahkan, membimbing, menginfluence, kemudian kemampuan public speakingnya kurang baik, apa yang terjadi? Bisa dibayangkan ya teman-teman, semua tugas yang dimiliki oleh seorang pemimpin ini berkaitan dengan berbicara, membimbing, mengarahkan, kemudian menginfluence. Semuanya berkaitan dengan berbicara, bertindak. Tidak hanya tindakan, tapi juga berbicara. Bagaimana cara seorang pemimpin mampu untuk bisa mempengaruhi anggota timnya? Kalau seorang pemimpin ini tidak memiliki kemampuan public speaking yang baik, bagaimana sih cara seorang pemimpin ingin memberikan tugas kepada timnya, tetapi tanpa tim ini merasa kita disuruh-suruh begitu? Ini susah kan ya teman-teman ya? Pasti teman-teman merasa nih relate banget ini teman-teman, di profesi apapun, di tempat kerja manapun. Kadang kita kalau ketemu atasan yang suka nyuruh-nyuruh tuh kita kesel gitu ya. Tapi kalau kita bisa berkomunikasinya dengan
ada caranya teman-teman ya. Kalau kita bisa mengambil hati dari anggota tim kita begitu ya, kita sudah dekat, komunikasi kita baik, kita tidak akan merasa, kita sebagai tim tidak akan merasa kok nih atasan, kok ini bos suka nyuruh-nyuruh sih gitu. Kita tidak akan merasa seperti itu. Kemudian bagaimana cara seorang pemimpin menyampaikan visi dan misinya, kemudian bagaimana menginfluence timnya bahwa kita bisa nih satu visi misi gitu, berjalan bersama beriringan dalam satu tujuan ini, kita bisa. Padahal timnya dengan banyak orang, beda-beda kepala, beda-beda pemikiran, pasti punya pemikiran sendiri kan. Tapi bagaimana ini tugas pemimpin dengan perbedaan banyak tim ini bisa menjadi satu pemikiran, satu tujuan. Nah, ini perlu skill public speaking teman-teman. Oke. Kalau teman-teman punya manfaat yang lain yang dirasakan oleh teman-teman semua yang ada di rumah, yang sudah dipelajari dari public speaking, kemudian merasa ketika saya sudah baik dalam public speaking, saya merasa saya begini, saya merasa meningkat di bagian ini gitu ya, teman-teman sangat boleh sekali menuliskan di kolom komentar. Selain apa yang sudah saya sebutkan tadi, 5 manfaat dari mempelajari public speaking. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua, apa tadi teman-teman? Yang kedua, meningkatkan prestasi. Yang ketiga, meningkatkan karir teman-teman semua. Yang keempat, meningkatkan kemampuan seorang pemimpin dalam memimpin, ya teman-teman ya. Kemudian jelas, yang terakhir, skill komunikasi. Jadi skill komunikasi yang kedua ya teman-teman ya, maaf. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton dan menyimak vlog saya kali ini. Saya harap teman-teman betah ya untuk nonton terus di channel Majidah Channel. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen, dan juga share. Saya harap teman-teman bisa subscribe untuk selalu mendukung konten-konten yang saya posting. Semoga bermanfaat teman-teman. Selamat beraktivitas. Jangan lupa saksikan terus Majidah Channel karena akan ada pembahasan public speaking part 3. Oke, saya Mama Aida. Saya harus undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.